Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Karena hanya dekat kepada Tuhan, maka hati kita merasakan ketenangan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai ibadah ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau. Kami tak mampu jalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Hanya mendekat kepada Engkau ya Tuhan, maka hati kami menjadikan tenang. Jiwa kami mendapatkan ketenangan ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau beracara. Engkau bertata atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Mari ya Bapa, umat-Mu yang mengikuti worship at home ini, dimanapun mereka berada, bila mereka menerima jamahan-Mu, mereka juga bersuka cita seperti kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami akan memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, mari katakan soraklah. Haleluya, soraklah. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah. Haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan, yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya.
Tuhan adalah penuntun setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari semua bersukacita memuji Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Jesus. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, amin. Tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Hanya bersama Engkau Tuhan, kami tak akan takut dan gentar. Haleluya. Oh, satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Ku mau menari melompat bersama Engkau ya Tuhan, seperti Raja Daud yang selalu bersukacita untuk memuji menyembah Engkau. Haleluya. Ku mau menari seperti Raja Daud menari. Ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus Dia
sahabatku, karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya, ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Ku mau menari seperti Raja Daud menari, ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku, karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya, ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Ku mau menari seperti Raja Daud menari, ku mau melompat dengan sepenuh tenaga, karena Tuhan Yesus, Dia sahabatku, karena Tuhan Yesus, Dia penolongku. Ku mau menari melompat dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya, ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus. Ku mau menari dengan Tuhan, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya, ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku, indahnya hidupku bersama Yesus, indahnya hidupku bersama Yesus, indahnya hidupku bersama Yesus. Amin. Sungguh hidup kami indah bersama Engkau ya Tuhan. Satu hal yang kami merindukan Engkau, kami hanya ingin dekat kepadamu untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan
menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
tempat yang lain. Haleluya. Kami merindukan Engkau, merindukan kasih-Mu yang besar terjadi atas hidup kami, oh Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Pada hamba-Nya kami persilakan. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau tetap Allah yang berkuasa, Engkau tetap Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun bumi ini bergoncang oleh karena banyak masalah dan kesulitan, tantangan kehidupan, Engkau tetap Allah yang menjadi sumber pertolongan kami. Engkau menjadi sumber Tuhan kekuatan kami. Biarlah Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan pada saat sore hari ini kepada setiap umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Biarlah mereka boleh mengalami kuasa kemuliaan-Mu, mengalami kebesaran-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau yang tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat, itu menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada kami umat-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah Engkau yang berkata-kata, Engkau yang berbicara untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah umat Allah dikuatkan, diteguhkan menghadapi situasi dan keadaan akhir zaman. Biarlah umat-Mu tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengucap syukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang menjanjikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan yang kita sembah, Dia yang mengerti akan setiap kesulitan masalah kehidupan yang sedang kita alami. Saudara, ada banyak orang di dalam menghadapi kesulitan dan masalah kehidupan. Banyak orang bingung, banyak orang bimbang, banyak orang gelisah, takut dan khawatir menghadapinya. Bagaimana menyelesaikannya? Termasuk anak-anak Tuhan yang sering kali beribadah kepada Tuhan, bahkan sering membaca firman Allah tiap-tiap hari, bahkan mengikuti worship at home, masih saja ketika ada persoalan datang, dia masih tidak mampu menghadapinya, masih bingung, masih gelisah, masih khawatir dan cemas menghadapinya bagaimana. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Walaupun Tuhan menjamin dalam hidup kita, masalah masih tetap ada. Karena kita masih ada dalam muka bumi ini, berarti masalah dan kesulitan itu masih kita hadapi terus-menerus sampai kita habis di muka bumi ini. Saudara, namun kita perlu ingat bahwa kita hidup oleh perkataan Tuhan. Kita hidup oleh karena janji-janji Tuhan. Kita hidup oleh karena firman Allah yang menjamin kehidupan kita. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen tidak mengerti bahwa hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan. Hidupnya sudah ditolong, ditopang oleh Tuhan. Kadangkala masih susah, masih pergi kemana-mana, mencari pertolongan yang di luar Tuhan. Bahkan ada yang pergi ke dukun-dukun, orang-orang pintar, tidak mengerti bahwa Tuhan sudah menjanjikan firman-Nya dalam firman-Nya. Ada banyak janji Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan janji Tuhan itu adalah janji Tuhan yang murni. Baca dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Artinya saudara, janji Tuhan itu teguh dan dapat diandalkan. Janji Tuhan itu murni, yang dimurnikan seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah, di api. Saudara, janji Tuhan sudah teruji dari sekian lama kita hidup. Dan Tuhan itu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai, Tuhan tidak akan pernah lupa. Ada banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah itu saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Walaupun di dalam kenyataannya ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai, tidak mengenapi janjinya. Tidak saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Karena Dia berbicara dalam firman-Nya. Kalau kita melihat di dalam membaca Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 14, saudara situ katakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancanganku bukan rancangan, rancanganku dikatakan Tuhan,
rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan yang dirancangkan pada setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Tuhan janjikan. Dan dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, artinya selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Selama kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada perkara-perkara yang sementara. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu digenapi. Tuhan katakan diberkatilah. Nah saudara, bahkan di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, saudara, kita melihat, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, dikatakan berserulah kepadaku, kita disuruh berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab kita dan memberitahukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang kita tidak mengetahuinya. Tuhan akan singkapkan. Bukankah di saat kita menghadapi persoalan pergumulan, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan, saudara. Namun Tuhan sudah berbicara kepada kita, berserulah kepadaku. Ini Tuhan yang ngomong, ini Tuhan yang berbicara. Ayo berserulah, ayo berdoalah, ayo ceritakanlah masalahmu. Dia katakan supaya kita mengetahui hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak kita ketahui, Tuhan akan nyatakan. Sehingga persoalan kita yang menurut kita sulit, menurut kita tidak bisa diatasi, Tuhan punya cara bagaimana menyelesaikannya. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi kalau kita mau berseru. Banyak kita sibuk, banyak kita panik ketika menghadapi kesulitan. Kita panik, kita bingung sehingga kita lupa bahwa kita punya Allah yang menjamin kita melalui perkataannya, melalui firman-Nya yang sudah sering kali kita dengar, kita baca berulang-ulang. Saudara, bahkan ayat yang luar biasa di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 9, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9, saudara, kalau Tuhan sudah berjanji akan memenuhi keperluan kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan, saudara. Saudara tahu kekayaan Tuhan, luar biasa, bumi ini miliknya, semua yang ada di dalam dunia ini adalah miliknya, kepunyaan Tuhan, saudara. Dan kemuliaannya dinyatakan kepada pribadi, lepas pribadi, kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, mari kita percayai apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Ada banyak orang tidak mengalami janji Tuhan. Ada banyak orang tidak menikmati janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa? Saudara, kenapa kita nggak mengalami dan bagaimana sih caranya kita bisa mengalami namanya janji Tuhan? Saudara sekalian, bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan itu akan menentukan hidup kita. Saya ulangi, saudara. Bagaimana sikap hati kita terhadap janji Tuhan itu menentukan, saudara, hidup kita, bagaimana persoalan hidup kita akan selesai. Menentukan masalah keluarga kita,
menentukan masalah pekerjaan kita, masalah relasi dan lain sebagainya. Sikap hati kita terhadap janji Tuhan itu penting, saudara. Iya. Satu saja, saudara, mari kita belajar dari firman Allah. Kita ini mesti percaya total kepada yang namanya janji Tuhan. Percaya total, artinya percaya mutlak yang gak bisa ditawar-tawar, yang gak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara. Dan apa itu namanya percaya mutlak, saudara? Percaya total. Percaya total atau percaya mutlak, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun atau walaupun apa yang Tuhan katakan kadang-kala tidak masuk di akal kita, tidak masuk di otak kita, tidak masuk di dalam logika manusia, kita disuruh tetap percaya. Percaya total itu percaya walaupun atau meskipun apa yang Tuhan katakan tidak masuk akal di otak dan pikiran kita. Contoh dalam Alkitab, saudara sudah membaca. Ketika orang Israel dijanjikan tentang untuk merebut kota Yeriko, saudara. Saya lihat bagaimana benteng kota Yeriko yang dikelilingi dengan tembok yang begitu besar dan tebal, yang tidak akan mungkin dirobohkan oleh pasukan dari orang-orang Israel. Bersama-sama pun merobohkan tidak akan pernah mampu bisa merobohkan. Dengan alat apapun tidak akan mungkin bisa roboh pada waktu itu, saudara. Tetapi saudara lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Yosua pasal yang ke-6, 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu, mengelilingi kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Saudara, Tuhan punya cara yang aneh untuk merobohkan kota Yeriko, mengalahkan kota Yeriko. Tidak dengan alat yang berat, hanya dikelilingi oleh umat Israel 1 hari 1 kali mengelilingi kota. Saudara, dan di hari yang ke-7 harus mengelilingi 7 kali. Rasanya mustahil, nggak masuk di otak bagaimana bisa roboh kota yang besar yang kuat dirobohkan dengan berjalan kaki. Dan kalau saudara baca di Alkitab, ketika mereka berkeliling, tidak boleh mereka bersuara. Mana mungkin pada waktu itu yang ikut berjalan tidak hanya orang tua, tidak hanya orang muda, termasuk anak-anak. Mana mungkin anak-anak tidak bersuara, atau mana mungkin orang tua tidak mengeluh. Tetapi itu yang Tuhan perintahkan. Bahkan para pasukan pengawal, mereka adalah para imam yang meniup trompet dan tidak boleh berhenti niup trompet sambil berjalan. Saudara bisa dibayangkan, rasanya nggak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan. Tetapi mereka bangsa Israel tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun tidak masuk di akal. Dan saudara lihat ceritanya, kota Yeriko yang begitu kokoh roboh oleh karena umat Israel yang berkeliling atas perintah Tuhan. Saudara, sebenarnya bukan orang Israel yang merobohkannya, tetapi ketaatan orang Israel kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan, maka terjadilah mujizat. Dari sini kita bisa belajar, saudara, ketaatan kita kepada janji Tuhan, kepada perkataan Tuhan, saudara, secara total, tidak menawar-nawar, lakukan saja apa yang Tuhan katakan, maka kita akan menikmati berkat dan pertolongan Tuhan, menikmati mujizat. Saudara, luar biasa. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2, saudara, bagaimana Abraham disuruh menyerahkan nyawa, menyerahkan anak
satu-satunya yang Tuhan berikan. Kadang-kadang harus taruhannya nyawa, saudara. Iya. Tetap percaya walaupun taruhannya nyawa, seperti Abraham. Anak yang diminta Tuhan, disuruh mempersembahkan, disuruh menjadi korban persembahan. Tetapi ketaatan Abraham, saudara, mengangkat pisau dan kemudian ingin membunuh anaknya Ishak menjadi korban. Tuhan tidak merelakan dan menggantikan dengan domba. Saudara sekalian, ya, anak satu-satunya anak perjanjian yang Tuhan kasihi dan Abraham kasihi tidak jadi korban persembahan, tetapi ada domba. Dan saya tahu, saudara kita masih tahu bahwa Tuhan menguji bagaimana ketaatan Abraham kepada janji dan perkataan Tuhan, walaupun taruhannya nyawa. Kadangkala saudara kita harus seperti itu. Nyawa yang dipertaruhkan demi kita mentaati firman Allah. Tetapi kita saudara lihat bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara sekalian, ketika Musa, saudara dikejar-kejar oleh musuh, saudara, dikatakan bukan masih jauh, musuh itu sudah dekat. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, lihat baca ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 14. Bagaimana saudara Musa, saudara percaya total tanpa ketakutan. Saudara, kalau kita percaya total saudara, itu berarti tanpa ketakutan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab apa? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ini musuh bukan masih jauh. Musa berjalan pada waktu itu saudara di padang gurun menghadapi laut Tiberau. Bukan musuhnya jauh, tetapi sudah dekat sekali. Bagaimana tidak takut dengan musuh yang sudah dekat mau membunuh. Tetapi saudara, yang namanya percaya total itu harus disertai tanpa ketakutan. Karena Tuhan yang menjamin. Akhirnya saya lihat bagaimana orang-orang Mesir saudara tenggelam di laut. Semuanya akan mati. Seperti yang difirmankan, dikatakan oleh Musa. Mereka tidak melihat lagi tanah orang-orang Mesir, tentara Firaun yang mengejarnya. Saudara, ini luar biasa. Bagaimana namanya percaya total? Kita enggak boleh bimbang, saudara. Abraham juga tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan diberikan bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Bagaimana umur yang sudah tua, dia akan punya anak. Tetapi sekali lagi, terhadap janji Tuhan Abraham tidak bimbang. Itu namanya percaya total. Percaya total itu tanpa kebimbangan. Haleluya. Seringkali saudara keadaan atau situasi sekitar kita mempengaruhi sikap kita terhadap janji Tuhan. Karena kita sedang menantikan Tuhan, kerap kali keadaan justru tidak semakin baik, malah terkadang tampak lebih buruk. Di saat kita beriman, kadang-kala persoalan gak tambah selesai, kok tambah bertambah. Saudara, kadang-kala kebimbangan dan keraguan itu mewarnai kehidupan kita, menghalang-halangi kepastian janji Tuhan. Saudara sekalian, kadang kita juga melihat orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru dia mengalami pertolongan Tuhan, mendapatkan segala yang diinginkan. Tetapi kita yang dekat dengan Tuhan, menurut saudara, aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, sudah membaca firman Allah, kenapa kok belum tergenapi janji Tuhan? Nah, saudara, kita tidak boleh bimbang. Kita terus percaya total kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengenapi, karena Dia tidak lalai untuk mengenapi janjinya. Dalam keadaan seperti ini saudara, banyak kita
saudara, yang mulai undur, tidak setia lagi, mulai tidak beribadah, tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan. Saya pernah mendapat kesaksian dari jemaat, saudara. Sudahlah Pak Woro, saya sekarang berhenti berdoa. Saya mengurangi jam-jam ibadah. Saya katakan kamu salah. Kalau melawan Tuhan, tidak akan pernah menang. Justru akan semakin dalam di dalam persoalan. Saudara sekalian, di dalam Yakobus 1 ayat yang 6-8, orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu dengan apa yang Tuhan janjikan, tidak mendapat apa-apa. Saudara sekalian, mari kita mau belajar tetap percaya secara total. Meskipun apa yang Tuhan katakan tidak masuk di akal. Mari kita jangan bimbang. Dan saudara, yang namanya percaya total itu butuh kesabaran. Musa menantikan Tuhan 40 tahun untuk dia jadi orang-orang untuk tergenapi dalam hidupnya. 40 tahun dia mengembara, harus banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Yusuf sebelum pada puncaknya, dia menantikan 20 tahun, puluhan tahun. Saudara. Abraham menantikan janji Tuhan 25 tahun, baru tergenapi janji Tuhan. Bahkan Nuh, saudara, yang paling lama, 120 tahun menantikan bagaimana Tuhan menghukum semua manusia. Saudara, sebab kesabaran bukan sekedar tentang menunggu janji Tuhan, saudara, terjadi dalam hidup kita. Melainkan bagaimana sikap kita saat kita menantikan Tuhan, saudara. Kesabaran itu, saudara, bagaimana sikap kita ketika kesulitan itu belum selesai. Ketika pertolongan itu belum tiba. Ketika doa-doa kita belum terjawab. Kesabaran itu, saudara, menentukan itu. Saudara, bagaimana kita bersikap di saat kita disuruh sabar, saudara. Ketika waktu kita berdoa begitu lama, bagaimana sikap dalam penantian itu, saudara. Bagaimana dalam kesabaran itu, apakah seorang ngomel, gerutu, kemudian mutung kepada Tuhan. Saudara, kita perlu belajar bahwa kesabaran dibutuhkan oleh setiap kita, umat Tuhan, yang menantikan janji Tuhan. Saudara, berhentilah memandangi keadaan dengan kacamata manusia. Lihatlah dengan cara Tuhan yang lebih kuat, cara pandang Tuhan. Jangan pakai cara pandang manusia, tapi kita perlu memandang cara Tuhan bagaimana bekerja di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan yang berjanji Dia akan mengenapinya. Sikap kita terhadap janji Tuhan itu sangat penting, karena itu akan menentukan kehidupan kita. Bangsa Israel saat Musa naik ke Gunung Sinai, saudara. Bagaimana saudara lihat bangsa Israel? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel tidak sabar, maka dia membuat patung dari emas, dijadikan lembu emas dan disembah. Akhirnya Tuhan murka dan disuruh membunuh semua orang yang menyembah kepada patung itu. Bangsa Israel sudah mengecewakan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau juga belajar. Jangan sampai kita mengalami perkara-perkara yang tidak enak dalam hidup kita, karena kita tidak percaya total kepada Tuhan. Kalau saudara mempercayai Tuhan itu Allah yang hidup dan berkuasa, mari kita percaya total, saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami, sedang saudara alami, pergumulan seperti apa yang Tuhan belum jawab. Percayalah total. Kalau mungkin ada sesuatu yang saudara ingin lakukan, Tuhan suruh lakukan sesuatu yang mungkin menurut saudara tidak bisa dan tidak mungkin, tetap lakukanlah. Tuhan akan memberikan pertolongan. Mungkin saudara lagi bimbang saat ini, biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Jangan bimbang, karena orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Kalau saudara sedang berontak kepada Tuhan hari ini,
Mari kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai kejadian yang dialami bangsa Israel ketika dalam ketidaksapaan sikap hatinya mulai berubah. Tidak lagi menyembah Tuhan yang hidup, menyembah patung benda yang mati yang tidak bisa menolong. Akhirnya mereka dibunuh semuanya oleh Tuhan. Akhirnya penderitaan dan kebinasaan kekal. Saudara, tentunya kita tidak mau seperti orang-orang yang melawan Tuhan. Karena kalau kita melawan Tuhan tidak akan pernah menang, saudara. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia menentukan napas kehidupan kita dan kekuatan kita. Tuhan bisa menghentikan napas kita. Bahkan dia bisa menghentikan kekuatan kita seketika saat ini. Ketika saudara mendengar ini, ketika saudara mau melawan Tuhan, Tuhan bisa menghentikan dengan caranya yang ajaib. Namun juga saudara, waktu yang singkat, hitungan detik, Tuhan bisa mengubah keadaan. Saya pernah cerita, ketika orang di ICU, sebelum saudara tanda yang ada di alat itu masih berjalan, masih ada kesempatan untuk Tuhan bekerja dan menolong. Sebelum tit dan garis lurus, saudara, itu tiba. Makanya saudara, mungkin saudara sekarang ini lagi dalam keadaan yang sulit, mungkin seperti orang yang di ICU, hidupnya satu-satu dan Senin Kemis, atau megap-megap tinggal tunggu kematian. Tetaplah percaya. Kalau itu usaha pekerjaanmu, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkannya. Kalau itu keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan dengan caranya yang ajaib. Dalam hitungan detik, Tuhan bisa mengubah kehidupan manusia dengan caranya yang luar biasa. Dan jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan tetap dia luar biasa. Mari saya mengundang pemusik saudara. Kita menaikkan pujian, ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib. Ayo. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib.
Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang sudah berjanji melalui firman-Mu bahwa Engkau menjamin kehidupan kami Tuhan. Engkau akan menjawab kalau kami berseru kepada Engkau, akan memberikan perkara-perkara yang besar, bahkan menunjukkan perkara yang tidak terpahami oleh hidup kami, yang tidak kami ketahui. Engkau yang akan memberikan kami hikmat akal budi untuk menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kami. Tuhan, Engkau yang berjanji akan menyelesaikan setiap kesulitan kami sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Engkau akan menepati janji-Mu kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap bersikap yang baik ketika kami menantikan janji-Mu Tuhan. Buat kami percaya total kepada Engkau Tuhan. Walaupun apa yang Kau katakan tidak masuk di akal, walaupun Tuhan tidak masuk di dalam otak pemikiran kami Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami bimbang dengan janji-Mu. Seringkali kami meragukan janji-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, membuat kami tidak menerima apa yang seharusnya kami terima. Tuhan, buat kami di saat kami menantikan janji-Mu, kami tetap bersabar Tuhan. Menjaga sikap hati kami, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup baik di hadapan Engkau ya Tuhan, berkenan kepada Engkau. Karena Engkau punya waktu dan saat yang paling tepat menolong kami Tuhan. Janji-Mu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Tuhan, kami rindu mengalami Tuhan kuasa janji-Mu ya Bapa. Perkataan-Mu ya dan amin ya Tuhan. Engkau tidak pernah berdusta dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu saat ini, di mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka yang dalam pergumulan Tuhan. Mereka sedang menantikan janji-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Tuhan, tolonglah Bapa, supaya mereka boleh mengalami janji-Mu sekarang ini. Mengalami pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ada di antara mereka yang sakit ya Tuhan. Mereka butuh kekuatan yang baru Tuhan, untuk bangkit dari kelemahan mereka. Tuhan, topang mereka Tuhan. Engkau sanggup memulihkan mereka dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Ada perintah-perintah yang harus mereka lakukan Tuhan, tolong sampaikan ya Tuhan. Tuhan, ada janji-janji mereka yang belum mereka lakukan Tuhan, tolong ingatkan kembali mereka ya Tuhan. Nasar-nasar mereka, janji-janji kami Tuhan yang seringkali belum kami lakukan, ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman-Mu, sehingga kami bisa menerima janji-janji-Mu Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami pada saat sore hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi engkau. Setiap kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.